Sejak Selasa sore hingga malam hari tidak dapat dilewati oleh kendaraan akibat aksi pemalangan yang dilakukan oleh sekelompok warga. PPKM darurat diperpanjang hingga tanggal 25 Juli 2021, namun aktivitas masyarakat diperpanjang hingga jam 9 malam. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, ruas Jalan Trikora Sowi Marampa, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, sejak Selasa sore hingga malam hari tidak dapat dilewati oleh kendaraan akibat aksi pemalangan yang dilakukan oleh sekelompok warga. Aksi pemalangan yang dilakukan oleh sekelompok warga Marampa diakibatkan beredarnya informasi yang simpang siur. Tidak hanya melakukan pemalangan, warga juga membakar ban bekas dan kayu tepat di tengah jalan yang mengakibatkan sejumlah kendaraan dari arah kota maupun sebaliknya tidak dapat melintasi area tersebut dan memilih untuk bertahan ataupun mencari jalan alternatif. Berdasarkan informasi pemalangan jalan oleh sejumlah warga menyusul adanya warga yang tiba-tiba kejang usai diamankan oleh polisi. Hal inilah yang memicu emosi warga sehingga terjadi aksi pemalangan. Terkait kejadian tersebut, Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya mengatakan aksi yang dilakukan oleh warga Marampa adalah akibat simpang siur informasi. Bahkan pihaknya akan memeriksa oknum anggota yang berada di TKP saat peristiwa itu terjadi. Dari masyarakat yang hadir jadi juga banyak ada informasi A, B, C segala macam dan semuanya belum tentu kebenarannya, meskipun ada sudah di counter tadi ada berita katanya pemaksaan vaksin, ada berita lain-lain, itu semuanya akhirnya terbuka bahwa itu tidak benar. Yang jelas kami akan melaksanakan tetap prosedur kami akan periksa anak buah kami kronologis permasalahan sebenarnya bagaimana. Jadi mungkin besok pagi setelah semua clear dari masyarakat dan juga yang termasuk pelapor tadi ya, yang kebetulan tadi menurut dari keterangan sekilas dari anggota memang kondisi sehat, tetapi waktu di dalam dia selalu ke kendaraan mobil laka lantas. Nah itu ada mobil laka, boleh dilihat mobil laka itu. Nah dia selalu bersembunyi ke dalam situ. Masalah apa ya nanti akan kami cek. Tadi sudah dari tim medis juga ngecek bahwa kondisinya bagaimana. Silahkan nanti tim medis yang menjawab. Tadi disampaikan di depan yang lain pun kondisinya semuanya normal. Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo yang datang langsung ke tempat kejadian berharap agar pihak keamanan dapat menangani setiap kejadian dengan bijak dan berhati-hati. Saya himbau kepada aparat keamanan untuk secara persuasif bisa menangani atau melayani masyarakat kita dengan baik begitu, untuk kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Apalagi masyarakat ini kan ya kadang pikiran mereka tidak sama dengan kita yang sudah memiliki pengetahuan yang tinggi. Kadang terjadi hal-hal yang seperti yang tadi dirasakan. Mereka melakukan penilaian-penilaian sendiri-sendiri, sehingga banyak hal yang sebenarnya tidak seperti yang mereka pikirkan, tetapi karena ada banyak hal yang memang tidak bisa kita antisipasi dari awal, kemudian itu terjadi. Karena itu biarlah masalah di malam hari ini jadi pembelajaran untuk kita semua, untuk ke depan kita berhati-hati. Aksi pemalangan jalan yang dilakukan oleh sekelompok warga Marampa sejak sore hingga malam hari akhirnya dapat dibubarkan setelah pihak kepolisian menurunkan mobil water cannon untuk memadamkan api yang sempat dibakar oleh massa. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kapolres Manokwari membantah insiden pemalangan yang terjadi di Sowi Marampa pada Selasa 20 Juli malam kemarin akibat pemaksaan vaksin. Kapolres juga akan memeriksa anggotanya terkait permasalahan tersebut. Aksi pemalangan jalan dilakukan oleh sekelompok masyarakat di sekitar wilayah Sowi Marampa, Distrik Manokwari Selatan pada Selasa 20 Juli 2021 malam hari.
Pemalangan dilakukan akibat adanya rumor yang berkembang di tengah masyarakat terkait vaksin yang diterima salah satu warga. Menanggapi informasi tersebut, Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Minjaya yang ditemui di lokasi kejadian menjelaskan, informasi yang diterima masyarakat di seputaran Sowi Marampa sangat simpang siur, terutama informasi tentang pemaksaan vaksin. Namun semua informasi yang beredar ternyata tidak benar. Yang jelas, kata Dadang, sesuai prosedur anak buahnya tetap akan diperiksa. Menurut keterangan dari anggota yang berada di pos polisi Sowi yang bersangkutan dalam kondisi sehat. Yang pertama, terima kasih rekan-rekan media tadi mengikuti di sini. Memang permasalahannya masih ada bermacam-macam informasi yang ada di seputaran tadi. Dari masyarakat yang hadir jadi juga banyak ada informasi A, B, C segala macam, dan semuanya belum tentu kebenarannya. Meskipun ada sudah di counter tadi, ada berita katanya pemaksaan vaksin, ada berita lain-lain, itu semuanya akhirnya terbuka bahwa itu tidak benar. Yang jelas, kami akan melaksanakan tetap prosedur kami akan periksa anak buah kami, kronologis permasalahan sebenarnya bagaimana. Dadang juga menghimbau kepada masyarakat di tengah masa pandemik ini, masyarakat diminta tidak membuat kerumunan, apalagi terpancing dengan berita yang belum tentu kebenarannya. Diakui Kapolres saat diamankan, yang bersangkutan masih dalam pengaruh minuman keras. Sedangkan untuk warung yang dirusak, sudah diperiksa Kasat Reskrim dan pemilik warung pun sudah membuat laporan tersebut ke Polres. Tapi yang saya himbau di sini, masyarakat ingat bahwa sekarang ini masa pandemi cukup banyak kerumunan. Boleh kita istilahnya pengen mengetahui permasalahan, tetapi jangan terpancing dengan berita yang belum tentu kebenarannya. Itu yang tadi kan ada yang cerita pemaksaan vaksin, ada yang pemaksaan apa segala macam, bahwa itu tidak benar. Ada yang bilang dipukuli, ada yang bilang di setrum, ada yang bilang direndam, macam-macam. Nah itu silakan nanti dibuktikan ya. Pak Kapolres, apa yang Dan untuk tempat lokasinya juga sudah dicek oleh Kasat Serse, termasuk warung yang dirusak juga sudah buat pengaduan pelaporan ke Polres. Aksi pemalangan yang dilakukan warga sempat membuat arus lalu lintas macet selama kurang lebih 4 jam lamanya. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Ratusan warga Kompleks Pasar Baru Kota Sorong melakukan aksi blokade jalan dan membakar ban bekas di tengah Jalan Jenderal Sudirman. Mereka menuntut polisi menangkap para pelaku perampokan secara sadis, bahkan merusak harta benda milik warga. Aksi blokade jalan ini terjadi sekitar pukul 10 pagi. Warga yang emosi lantaran kasus perampokan dan aksi penjarahan itu terjadi pada 2 hari lalu dan Rabu subuh 21 Juli 2021. Para pelakunya belum ditangkap oleh pihak kepolisian. Hal inilah yang memicu kemarahan warga sehingga akses jalan diblokade warga dengan menggunakan kayu dan membakar ban bekas di tengah Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong, Papua Barat. Menurut keterangan warga setempat, kejadian perampokan itu, para pelaku membawa parang dan merampas harta benda milik warga Kompleks Pasar Bersama, bahkan para pelaku ini tidak segan-segan untuk melukai korban. Akibat perampokan dan aksi penjarahan yang dilakukan oleh oknum pemuda di Kota Sorong, 2 rumah dan 4 mobil dirusak. Warga sekitar menyebutkan aksi ini sudah sering kali dilakukan oleh para pelaku, namun selama ini belum ada tindakan tegas dari aparat. Ini korban mobil 4 hancur Pak ya, kaca-kacanya habis, teman satu kepalanya pecah. Ibu dia camparan leher. Kap salon hancur semua, jadi kasihan. Kami orang pendatang hancur. Uang diambil juga. Uang diambil. Mereka juga penjarahan, kap salon, uang apa segala macam mereka ambil. Jadi mudah-mudahan pihak kepolisian bisa selesaikan semua. Pak, kejadian ini sudah sering kali atau baru Sudah kali? sering terjadi Pak, dan kami kasihan sudah capek digituin. Kita yang disengsarakan, kita yang diinjak, kita yang dicuri, kita yang dijarah, dan kita pula yang mau denda lagi mau dibayar. Terlalu kasihan kita, tidak ada harga. Ratusan warga meminta kepada polisi agar segera menangkap para pelaku. Bila pelaku belum ditangkap, warga mengancam akan mencari para pelaku. Sementara keterangan dari Kapolsek Sorong Kota AKP Muhammad Nur Makmur menjelaskan, kejadian tersebut berawal dari kasus muda-mudi hingga ada aksi penyerangan. Aksi penyerangan itu dipicu, ada kaitannya dengan kasus perampokan dan aksi penjarahan. Polisi sudah menangkap 8 pelaku, sementara identitas pelaku lainnya sudah dikantongi polisi.
Sudah koordinasi dengan Pak Kapolres sudah koordinasi juga sama Kasatgaskrim, menunggu informasi dari Pak Kapolres. Itu saja yang saya kasih statement. Sebenarnya masalah ini karena apa sih? Masalah ini karena mudah-mudi, itu saja. Mudah-mudi subuh-subuh informasi dari dua belah pihak tersebut itu saling menyerang. Dari Kota Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Solidaritas Mahasiswa Unipa melakukan aksi di depan kampus Universitas Papua. Mahasiswa menuntut dan berharap agar putra-putri Papua dapat diterima di kampus Universitas Papua. Selasa 20 Juli 2021, Solidaritas Mahasiswa Universitas Papua melaksanakan aksi demo. Mereka berharap kepada Universitas Papua, khususnya rektor, agar dapat menerima calon mahasiswa Papua yang tidak lolos pada tes lokal penerimaan tahun 2021. Mahasiswa juga membawa beberapa spanduk dengan bertuliskan Unipa hadir dan dapat meluluskan putra-putri Papua. Para pendemo menduduki jalan, berharap Rektor Universitas Papua dapat menemui mereka. Koordinator lapangan saat diwawancarai mengatakan, pada hari Sabtu dan hari Senin telah meminta waktu bertemu dengan Rektor. Namun tidak ada respon balik. Sebagai bentuk protes, kami melakukan pemalangan beberapa fakultas dan melakukan aksi di depan kampus Unipa. Kami berharap Rektor Universitas Papua dapat akomodir putra-putri Papua yang tidak lolos pada tes lokal penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2021. Kita melakukan aksi hari ini tanggal 20 Juli 2021 terkait dengan adik-adik kami mahasiswa baru asli Papua yang tidak lulus sekitar hampir 50-an. Itu yang sudah ambil data, tapi yang tidak ambil data mahasiswa-mahasiswa baru yang tinggal di kos, yang tes dari kabupaten, bahkan juga asrama lain kita belum ambil data. Mungkin dengan itu hari ini kita melakukan aksi, dan aksi ini adalah aksi lanjutan daripada aksi kemarin. Secara terhormat kita sudah ketemu rektor, sudah janji untuk hari Sabtu kemarin kita ketemu naik ke rektor, tapi rektor sendiri tidak ketemu, tidak datang. Akhirnya kita memberikan kesempatan untuk hari Senin kita ketemu. Dan hari Senin kemarin kita naik ke rektor, gedung rektorat jam 9. Dari jam 9 kita menunggu sampai dengan jam 12. Akhirnya jam 12 itu kita melakukan pemalangan fakultas, pintu masuk, bagian daripada bentuk protes. Akibat dari aksi tersebut, jalan umum di depan Universitas Papua tidak dapat dilalui. Hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur, tidak ada perwakilan dari kampus Universitas Negeri Papua yang hadir untuk temui masa pendemo. Akhirnya, masa pendemo membubarkan diri. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, PPKM darurat diperpanjang hingga tanggal 25 Juli 2021. Namun aktivitas masyarakat diperpanjang hingga jam 9 malam, sehingga diharapkan kepada masyarakat agar protokol kesehatan tetap terus diterapkan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan saat diwawancarai. Sesuai dengan arahannya, Presiden Republik Indonesia, maka Papua Barat menerapkan PPKM darurat hingga tanggal 25 Juli 2021, tetapi khusus aktivitas masyarakat diperlonggar hingga jam 9 malam, namun kesadaran dalam menerapkan protokol kesehatan terus dilakukan pengunjung dan juga penjual. PPKM darurat diperpanjang sampai dengan tanggal 25. Tapi perlakuan
Artinya aktivitas kegiatan masyarakat itu diperlonggar artinya. Dan tadinya misalnya jam 8 malam sudah stop dan sekarang kan bisa sampai jam 9. Baik itu warung atau mau makan ataupun pasar dan sebagainya itu sampai ke jam 9. Tapi tetap menerapkan protokol kesehatan, itu yang menjadi kesadaran kita. Itu yang perlu kita secara pribadi dan juga kita mengajak umat masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, kemudian aktivitas sudah berjalan sebagaimana biasa, tetapi sampai dengan jam 9 malam ya. Artinya yang pasar ataupun mal ataupun restoran atau rumah makan, semua ini kan sudah bisa sampai diberikan kelonggaran sampai jam 9. Tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Menindaklanjuti arahan Presiden, pemerintah Provinsi Papua Barat sedang menyiapkan edarannya. Gubernur mengatakan agar sesegera mungkin dikeluarkan tanggal 21 Juli 2021 untuk disampaikan ke semua kabupaten kota agar semua masyarakat dapat mengetahui. Sedang siapkan ini menindaklanjuti arahan Presiden itu sedang disiapkan. Nanti sebentar saya sudah tanda tangan, kita sudah bagi-bagi ke semua kabupaten kota, tapi juga ke masyarakat itu untuk mereka bisa mengetahui sehingga aktivitas ya berjalan sebagaimana biasa, tetapi tetap dengan ada batasan-batasan, terutama menerapkan protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Dengan kelonggaran aktivitas hingga jam 9 malam, diharapkan warga tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga dapat mengikuti anjuran pemerintah untuk divaksin. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, mendekatkan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat, pemerintah Provinsi Papua Barat terus melaksanakan vaksinasi massal yang berlangsung di pemukiman masyarakat dengan harapan semua masyarakat dapat menerima vaksin. Pelayanan vaksinasi massal yang digelar pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat terus dilakukan kepada masyarakat dengan mendekatkan pelayanan vaksinasi di sekitar permukiman warga. Rabu 21 Juli 2021, pelayanan vaksinasi dilaksanakan kembali bagi masyarakat di sekitar Vanindi Pantai, Distrik Manokwari Barat. Untuk memberikan semangat kepada masyarakat, vaksinasi massal langsung dipantau oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan, dalam arahannya mengatakan, vaksinasi yang dilaksanakan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk divaksin. Dengan divaksin, maka daya tahan tubuh kita semakin kuat. Sebelumnya, vaksin seperti ini dilaksanakan di puskesmas dan juga puskesmas dan rumah sakit. Mungkin jauh dari pemukiman masyarakat. Masyarakat mungkin punya keterbatasan yang ada, datang dengan kesibukan yang banyak. Ada yang datang, ada yang tidak datang. Dengan demikian kali ini ya sudah beberapa hari kita sudah laksanakan petugas medis yang datang dan melaksanakan vaksin di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Yang melaksanakan vaksin hari ini mulai dari pendaftaran sampai terakhir vaksin, ini semua ada dokter-dokter yang duduk ini. Jadi mereka punya spesialis masing-masing, jadi tidak usah takut. Datang ya, rasa sehat, datang di sini nanti akan diperiksa. Mereka akan tanya-tanya kira-kira ada penyakit apa, sehatkah, tidakkah, nanti warga masyarakat akan memberikan penjelasan dan penjelasan itu, tapi juga mereka akan ada alat untuk tensi dan lain-lain, mereka akan kasih tahu ini bisa vaksin, ini tidak bisa, seperti itu. Kalau diizinkan vaksin silakan vaksin gitu ya. Untuk itu saya harapkan mari bisa datang. Ini juga ada dokter tadi, petugas medis, mereka punya keahlian masing-masing. Mereka akan tanya, cek kita sehat atau tidak. Kalau sehat pasti dia kasih tahu, mari silakan untuk vaksin. Sehingga kita harapkan ketika kita vaksin daya tahan kita kuat. Ya, daya tangkal kita kuat dan bisa sepanjang kita tetap terapkan protokol kesehatan, kita tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya, kalau kita sudah vaksin berarti aman kita. Ya. Gubernur menegaskan kepada masyarakat, pemerintah sudah datang ke tengah masyarakat membuka pelayanan vaksinasi, sehingga ketika masyarakat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, jangan salahkan pemerintah. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan.
Instruksi Mendagri terkait penanganan COVID-19 melalui anggaran pendapatan belanja daerah APBD, Gubernur Papua Barat mengatakan instruksi tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2020 di tingkat provinsi, kabupaten, kota di Provinsi Papua Barat. Hal itu dikatakan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan saat kunjungan kerja ke Sorong bersama Pangdam 18 Kaswari, Majen TNI Inyoman Cantiasa, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing, dan Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfan Syah. Dalam rangka peninjauan pelaksanaan vaksinasi di wilayah kota dan Kabupaten Sorong 19 Juli 2021. Lebih lanjut dikatakan Gubernur Papua Barat khusus untuk penanganan COVID-19 melalui surat SKB Mendagri dan Menteri Keuangan telah menginstruksikan provinsi kabupaten kota di Indonesia untuk merefocusing APBD 50%. Gubernur menjelaskan, pemerintah memberikan perhatian khusus bagi warga yang terkena dampak kesehatan dan ekonomi yang disalurkan melalui lembaga keagamaan berupa bantuan pokok, bantuan tangan kasih kepada pekerja formal, informal, disabilitas, dan juga pekerja lintas agama. Selain itu, ada bantuan stimulus bagi pelaku usaha mikro kecil. Gubernur menyebut, bantuan penanganan COVID-19 itu bekerja atas dasar dan aturan sehingga Pemprov Papua Barat sudah MQU dengan Kejaksaan Papua Barat dan BPKP untuk memberikan pendampingan pengawasan. Dan ini kita bekerja atas dasar, tidak mungkin kita kerja tanpa itu. Itu kan kalau kita kerja tanpa dasar kan kita bisa itu melakukan temuan-temuan yang kita akan berurusan dengan penegak hukum. Dan ini kita sudah buat MOU juga ya. Kita sudah buat MOU dengan Kejaksaan Provinsi Papua Barat dan juga BPKP untuk memberikan pendampingan pengawasan. Di tingkat kabupaten kota juga ada gitu. Antara pemerintah daerah, dalam hal ini bupati atau wali kota dengan Kejaksaan Negeri ya, di semua kabupaten kota seperti itu untuk memberikan pendampingan sehingga tetap kita diawasi dan dievaluasi sejauh mana kita menggunakan dana itu tepat sasaran gitu. Tapi kalau salah sasaran ya bisa diberikan arahan petunjuk sehingga kita bisa perbaiki. Misalnya administrasi yang salah kita betulkan, sasaran yang salah kita betulkan sehingga tidak berdampak hukum. Usai meninjau pelaksanaan vaksinasi di kota dan Kabupaten Sorong, Gubernur Papua Barat bersama Pangdam 18 Kaswari, Kapolda Papua Barat dan Panglima Komando Armada 3, serta Wali Kota Sorong menyerahkan bantuan penanganan COVID-19 bahan pokok kepada masyarakat. Selain itu, Gubernur bersama Wali Kota meresmikan gerai vaksin keliling Polres Sorong Kota. Dari Kabupaten Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Riko Sia, anggota DPR RI Komisi 7 Fraksi Nasdem Dapil Papua Barat, bagikan hewan kurban kepada warga Lembah Hijau. Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Papua Barat secara serentak membagikan hewan kurban kepada masyarakat di wilayah Papua Barat dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, Selasa 20 Juli 2021 kemarin. Staf ahli Partai Nasdem Papua Barat Roland Mansawan kepada media mengatakan, hewan kurban yang diterima pihaknya ini merupakan bantuan dari Riko Sia, anggota DPR RI Komisi 7 Dapil Papua Barat, dengan total 16 ekor sapi yang dibagikan ke setiap masjid di Papua Barat. Selain masjid, kata Roland, mereka juga membagikan 2 ekor sapi di Manokwari, yaitu 1 ekor sapi ke Masjid Al-Hikmat Kampung Jawa Wosi, dan 1 ekor sapi dibagikan kepada saudara-saudara yang merayakan Idul Adha, maupun masyarakat yang berada di sekitar Kompleks Lembah Hijau. Jadi kita dari sahabat Riko Sia Kabupaten Manokwari dengan rumah aspirasi dari bantuan dari Bapak Riko Sia, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem Dapil Papua Barat, Komisi 7 menyerahkan total 16 ekor sapi di seluruh Papua Barat. Untuk Manokwari kita penyerahan 2 sapi, yang satu ke Masjid Al-Hikmah di Kampung Jawa di Jalan Pasir, yang satu kita membagikan pada masyarakat seperti mahasiswa dan saudara-saudara kita yang merayakan Idul Adha.
Kupon yang dibagikan kepada warga sebanyak 400 kupon dan masing-masing warga mendapat jatah daging sapi 1 kg. Pemberian daging kurban ini merupakan bentuk kepedulian Partai Nasdem di tengah situasi pandemi COVID-19 yang saat ini masih melanda Indonesia, khususnya di Papua Barat. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya STIK mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.